Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Minggu yang lalu kan sudah Pak sampaikan materi tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang Pak akan mengajak kalian memecahkan masalah. Tapi sebelum materi dimulai, Pak absen dulu ya. Niko. Gandhi. Ada ya? Yang dapat saja Pak. Biru. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mencoba memahami konsep-konsep berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi, kemudian pengenalan yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, bagaimana masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diselesaikan dengan 4 konsep berpikir komputasional. Pak akan memberikan contoh video yang berkenaan dengan memecahkan masalah. Video bisa diperlihatkan. Anak-anak, itu tadi video tentang teknologi, bagaimana sebuah teknologi bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan tentang video tadi? Bagaimana sebuah komputer bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di lingkungan kita di sekolah, kita pasti menemui sebuah masalah. Nggak jauh-jauh pun, mulai dari tadi pagi presensi siswa, kalian mesti antri. Ketika kalian waktu istirahat, beli atau jajan, nah pasti antri. Nah, masalah tersebut, ayo kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Ya, oke. Di lembaga kerja itu ada aktivitas. Coba dilihat. Aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Anak-anak, itu tadi video tentang sebuah teknologi bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari di lingkungan kita di sekolahan, kita sering menjumpai, bukan sering, bahkan tiap hari kita mengalami dan menjumpai. Contohnya di pagi hari ketika kalian presensi, pasti menemui antrinya. Ketika jam istirahat, ya, ketika kalian jajan, pasti menemui antrian. Nah, bagaimana antrian seperti ini itu bisa diatasi? Ayo kita lakukan pemecahan masalah dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama, kita menggunakan konsep dekomposisi, kemudian pengenalan pola, ya, kemudian abstraksi. Dan kalau sudah pencarian masalah itu sudah diidentifikasi, kita lakukan langkah-langkah
konkret, yaitu algoritma. Nah, sekarang coba dilihat gambar kerjanya. Di situ ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nah, coba kita ke ataskan aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah di kantin. Memecahkan masalah di kantin. Tugas kalian adalah pecahkan masalah tentang antrian. Yang kedua, identifikasi penyebab antrian. Yang ketiga, atraksi, abaikan hal-hal yang tidak relevan. Kemudian kalau sudah ditemukan pokok-pokok masalah, baru kita tentukan langkah-langkah konkretnya untuk mengembangkan sebuah solusi supaya ketika kita jajan tidak antri. Kalian bisa menjawab di kolom komentar. Di kolom komentar sudah ditentukan kelompok 1 itu nomor urut absen 1 sampai 5, kelompok 2 nomor urut 6 sampai 10 dan seterusnya. Oke, silakan dipikirkan bagaimana memecahkan masalah ketika kita jajan di kantin tidak antri. Nah, itu tadi contoh-contoh yang ada di lingkungan sekolah kita, ya, mulai dari presensi digital. Yang paling kita mesti menemui antrian, dan bahkan juga ketika kalian jajan, ya, beli makanan mesti mengalami antrian, dan kita dan kalian sudah berusaha memecahkan masalah, ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita tutup, paling perlu refleksi dari kalian agar pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Ada yang bisa menjawab dari 4 konsep. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Mana menurut kalian yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita? Ada yang bisa menjawab? Iya, Nana Aisyah. Dengan algoritma, Pak. Algoritma, ya. Nah, kenapa Nana Aisyah memilih algoritma? Karena dengan algoritma saya bisa menyusun langkah-langkah dengan konkret untuk menyelesaikan masalah. Betul, ya. Perlu langkah-langkah yang sistematis, logis, dan konkret. Itu sangat perlu kita jadi pegangan agar ketika kita mendapatkan masalah kita bisa segera menyelesaikan. Nah, terakhir sebelum ditutup, ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh lain selain antrian presensi, selain antrian jajan? Nah, lagi. Contohnya apa aja? Mematikan komputer dengan benar. Betul. Mematikan komputer dengan benar. Iya, jangan langsung tombol powernya yang ditekan. Rusak. Iya. Iya. Oke, anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.